Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun masyarakat Lampung dimanapun berada, khususnya di Kota Bandar Lampung. Saya Ahmad Muslimin, host dari program acara Saburai TV di Saburai TV Digital, bersama dengan Bapak Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Muhammad Iksan, Master Hukum. Nah, beliau ini sebagai calon wali kota Bandar Lampung hadir di Saburai Talk. Sebelum saya lebih lanjut, mungkin silakan Pak Jenderal untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabik pun. Terima kasih dari Saburai TV dan Pak Muslimin yang sudah mengundang saya ke sini. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iksan. Saya lahir di Palembang 19 Januari 64. Pertama dinas saya di Lampung tahun 87 ya 87 awal deh. Saya tamat dari Akpol, kemudian saya dinas di Lampung kurang lebih 15 tahun di Lampung ini. Dulu Lampung ini masih 4 kabupaten kota: Lampung Selatan, Lampung Tengah, Bandar Lampung, kemudian Lampung Utara. Nah, kemudian terus berkembang menjadi 6 kabupaten. Jadi saya pernah di sini jadi Wakapolsek Kedaton, Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, KP3 Panjang, kemudian keluar sebentar Kapolsek Prabu Mulih, kemudian saya sekolah kembali lagi ke Bandar Lampung, jadi Kabak Op, Kapus Kodal Op Lampung Tengah. Waktu itu Lampung Tengah, Lampung Timur Metro. Dari situ perubahan Polwil menjadi Polda, saya Wakapolres Lampung Barat, terus Wakapolresta Bandar Lampung. Kemudian saya ke Polda sekolah. Dari sekolah itu baru saya ke Jawa Barat, Kasat Lantas Polwil Tabes Bandung. Lalu ke Bandung jalan satu arah ya zaman saya. Kemudian Kapolres Tasik. Kemudian saya Dir Sabara Jawa Barat, Dir Lantas Jogja. Kemudian Karubina Mitra Riau. Kemudian Wakapolda Kalimantan Tengah, kemudian Widya Suara di Mabes Polri dan Diklat. Itu sekilas. Mantap. Ya, masyarakat Kota Bandar Lampung tadi sudah bisa menyimak ya bagaimana Brigjen Muhammad Iksan yang sudah purna bakti ya, terakhir di jabatannya sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah dan purna tugas di Lemdiklat Polri. Beliau sangat kental dengan Lampung karena 15 tahun selama aktif itu di Lampung tugasnya. Bahkan beliau di Kota Bandar Lampung sendiri sudah membidani banyak tugas, terutama juga sebagai Wakapoltabes di Kota Bandar Lampung. Artinya beliau ini bukan orang baru. Dan kemudian di masa purna baktinya sebagai anggota Polri, beliau pulang kampung ya, istilahnya seperti itu, mungkin bisa tepatnya ya saya katakan, untuk membangun Kota Bandar Lampung, karena beliau memang besar di Kota Bandar Lampung. Kenapa sih kok Bandar Lampung yang dipilih beliau untuk dipimpin sebagai wali kota Bandar Lampung? Dikarenakan di Bandar Lampung ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa, Jenderal ya. Dari segi potensi sumber daya alam, sumber daya manusianya, kemudian juga ada sumber daya limbah ya, yang tidak bisa dibuat main-main. Karena di Kota Bandar Lampung ini satu hari itu ada 1000 ton sumber daya limbah yang bila dimonetize dalam bentuk produk perekonomi tinggi, maka itu akan menjadi PAD tentunya, Jenderal. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa saya ngobrol tadi dengan Jenderal, apa sih salah satu yang bisa ditingkatkan pendapatan daerahnya? Nah, untuk pendapatan asli daerah, kata Jenderal, itu adalah mengelola sumber daya limbah.
ya kan? Karena tadi saya katakan ada 1000 ton per hari. Nah itu kalau apanya limbah plastiknya, kalau kata Pak Jenderal, dalam satu hari apa itu namanya bisa ada 500 ton, maka ketika apanya itu dia dijadikan biji plastik, dijual ke apa itu namanya pabrik pengolahan biji plastik, itu nilainya bisa di atas 7 sampai 8.000 nilainya 1 kilo. Nah artinya kan kali saja kalau apa itu namanya dia jadi dari 500 ton, dia misalnya jadi 50%-nya 250 apa itu namanya ton. Nah luar biasa ini pemikirannya jenderal kita. Jadi tidak akan apanya salah ketika rakyat Kota Bandar Lampung memilih beliau ketika apanya ditetapkan oleh KPU pada tanggal 22 September 2024 sebagai pasangan calon. Nah, perlu diketahui bahwasanya Brigjen Iksan ini sudah mendaftar di Partai Amanat Nasional, kemudian Partai Demokrasi Indonesia ya, Perjuangan PDIP di Kota Bandar Lampung. Nah, PKS juga dengan PKS, artinya sudah ada 3 partai politik. Demokrat, PKS, Nah, PAN. 3 partai politik yang tempat beliau mendaftar ini peluangnya cukup besar beliau untuk diusung menjadi calon wali kota Bandar Lampung. Kenapa? Karena beliau ini apanya mempunyai sejarah yang luar biasa juga di apanya partai-partai politik ya kan, karena mereka juga apanya suka bersinggungan ketika apanya beliau masih aktif. Karena partai politik ketika ada kegiatan mereka butuh polisi ya kan untuk mengamankan kegiatan partai politik. Dan kemudian juga Brigjen Iksan ini boleh kita lihat atau deteksi sendiri, beliau adalah polisi yang jujur. Kenapa saya bilang polisi yang jujur? Karena tidak ada persoalan dalam karir dia sebagai polisi ya, sampai dengan berpangkat bintang 1, yakni Brigadier Jenderal. Saya kembali lagi ke Brigjen Iksan. Bagaimana sih Jenderal ketika dalam perebutan Rekom ini, apakah Jenderal bisa mendapatkannya dengan apanya strategi yang Jenderal bisa apa tuh namanya paparkan sehingga Rekom itu bisa jatuh ke Jenderal, apakah itu dalam bentuk visi maupun misi? Silakan Jenderal. Ya, memang visi misi kita sudah buatkan di masing-masing pada saat pendaftaran, ya. Baik itu di PAN, kemudian PKS, PDI, Demokrat, termasuk Nasdem, ya. Beberapa ini. Karena kalau kita lihat dari masing-masing partai itu tidak bisa berlayar sendiri, dia harus koalisi. Betul. Ya tentunya kalau memang visi dan misinya sama-sama kita, ya mari kita sama-sama untuk membangun Bandar Lampung ini khususnya. Karena nanti kalau apabila Bandar Lampung terbangun, tentu nanti Lampung akan kelihatan. Karena Bandar Lampung ini merupakan satu etalasenya Lampung adalah di Bandar Lampung. Karena apa? Bandar Lampung ini merupakan ibu kota provinsi yang umurnya sudah 342 tahun. Berapa generasi itu 342 tahun? Tapi permasalahan-permasalahan banyak sekali. Kemiskinan, kemacetan, kemudian sekarang banjir, kemudian masalah sampah, yang konon katanya soal kota terjorok nomor 2 setelah Medan, Bandar Lampung. 35 tahun yang lalu pada saat saya awal dinas, Bandar Lampung ini sudah dapat Adipura Kencana. Itu tugunya Tugu Gajah itu Tugu Adipura Kencana. Adipura Kencana itu berarti dia 3 kali berturut-turut dapat tertib lalu lintas kebersihannya. Zaman wali kota siapa? Pak Nurdin Muhayyad. Sampai beliau dikatakan wali kota gila taman. Tapi faktanya itulah yang ini. Nah, hal itulah sebetulnya saya terpanggil untuk itu ya. Walaupun saya beberapa pengalaman saya sudah keliling seluruh Indonesia. Apa yang dikatakan tadi, Bandar Lampung ini semua ada.
bukit ada, pantai ada, ini pelabuhan internasional ada di dalam kota, lengkap, produksi segala macam, baik hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan ada di Bandar Lampung. Iya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, bagaimana SDM yang mengolahnya itu sebetulnya. Nah, kemudian sekarang ini muncul lagi soal kriminalitas, tawuran anak-anak pelajar, narkoba. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan? Inilah suatu panggilan, inilah membuat saya untuk saya melakukan mendaftar di masing-masing partai tadi. Ya tentunya visi misi ini saya jelaskan kepada mereka nanti pada saat nanti akan ada fit and proper test, bahwa bagaimana konsepnya, bagaimana harus diambil. Kita punya strategi baik 1 tahun, kemudian 3 tahun, kemudian 5 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana nanti kota kita menjadi satu kota metropolitan, tentunya harus berbasis kepada agama, karena agama itulah yang menjadi suatu pengendali diri kita. Tidak ada orang lain ini kecuali diri kita yang mengendalikan itu. Bagaimana kita akan membangun itu? Saya kira itu nanti sepintas kilasnya. Secara ini apabila dari partai itu satu visi satu misi, ya monggo mari kita sama-sama untuk membangun kota ini. Jangan sampai nanti pada saat anak cucu kita entah berapa hanya tertulis dalam suatu sejarah nanti. Tidak untuk kemungkinan ketika zaman dahulu kala ada namanya kota Bandar Lampung, dia tenggelam dengan situasi dan sebagainya. Nah itu yang harus dipahami, itu yang harus diinikan oleh anak-anak cucu kita pada generasi-generasi berikutnya itu loh.